Di sebuah hutan yang lebat dan hijau, hiduplah seekor kura-kura yang bijaksana bernama Koko. Koko dikenal oleh semua penghuni hutan sebagai sosok yang sabar dan selalu berpikir positif. Di sisi lain, ada seekor kelinci bernama Kiki. Kiki adalah pelari tercepat di seluruh hutan. Ia sangat bangga dengan kecepatannya dan seringkali sedikit sombong. Selalu memamerkan betapa cepatnya ia bisa berlari dari satu ujung hutan ke ujung lainnya dalam sekejap mata. Suatu pagi yang cerah, Kiki sedang berlatih lari di dekat sungai. Ia melihat Koko sedang berjalan dengan sangat perlahan, membawa cangkangnya yang berat di punggungnya. Kiki tidak bisa menahan diri untuk tidak menggoda. Selamat pagi Koko, kamu berjalan lambat sekali hari ini. Seperti biasanya, kalau kamu terus seperti itu, kamu tidak akan pernah sampai kemana-mana, ejek Kiki sambil tertawa. Koko hanya tersenyum dengan tenang. Selamat pagi juga, Kiki. Rutenya melintasi seluruh hutan, melewati bukit terjal, menyeberangi sungai dangkal, dan berakhir di bawah pohon beringin besar di pusat hutan. Pemenangnya akan mendapatkan hadiah istimewa berupa mahkota bunga paling indah yang pernah ada. Semua binatang sangat antusias. Tentu saja, Kiki langsung mendaftarkan diri. Ia yakin 100% akan memenangkan perlombaan itu. Tidak ada yang bisa mengalahkanku. Mahkota bunga itu pasti akan menjadi milikku. Serunya dengan penuh percaya diri kepada teman-temannya. Banyak binatang lain yang juga setuju. Karena mereka semua tahu betapa cepatnya Kiki saat pendaftaran akan ditutup, Koko si kura-kura datang dengan langkahnya yang pelan. Ia juga ingin mendaftar. Semua mata tertuju padanya. Kiki tertawa paling keras. Kamu mau ikut lomba lari, Koko? Hahaha, ini perlombaan lari, bukan lomba berjalan lambat. Kamu pasti bercanda. Ejek Kiki lagi. Hewan-hewan lain ikut tertawa kecil. Merasa ide Koko sangat lucu. Tapi Koko tetap tenang. Aku tidak ikut untuk menang, Kiki. Aku ikut untuk berpartisipasi dan menyelesaikan tantangan ini untuk diriku sendiri, katanya dengan tulus. Raja Singa yang mendengar itu mengangguk setuju. Semangatmu patut diacungi jempol, Koko. Semua orang boleh ikut serta. Akhirnya, hari perlombaan pun tiba. Semua peserta sudah berkumpul di garis start. Ada rusa, tupai berang-birang, dan tentu saja Kiki dan Koko saat bendera start diayunkan. Kiki langsung melesat seperti anak panah, meninggalkan semua peserta jauh di belakang. Debu beterbangan di belakangnya. Ia berlari dengan sangat cepat. Bahkan dalam beberapa menit saja, ia sudah tidak terlihat lagi. Koko, seperti biasa, memulai langkahnya dengan pelan dan mantap. Satu langkah demi satu langkah. Ia tidak terburu-buru. Ia hanya fokus pada jalurnya sendiri. Beberapa hewan yang menyusulnya memberinya semangat. Ayo Koko, kamu pasti bisa. Koko membalasnya dengan senyuman terima kasih. Sementara itu jauh di depan, Kiki sudah setengah jalan. Ia menoleh ke belakang dan tidak melihat siapapun. Hah, sudah kuduga, mereka semua lambat sekali. Gumamnya sombong. Karena merasa sudah sangat jauh di depan, Kiki memutuskan untuk beristirahat sejenak di bawah pohon yang rindang. Di dekat situ ada kebun wortel yang sangat menggoda. Aku punya banyak waktu. Mungkin aku bisa makan beberapa wortel dulu, lalu tidur siang sebentar. Saat aku bangun nanti, mereka pasti masih jauh di belakang, pikir Kiki.
Ia pun memakan beberapa wortel segar sampai kenyang. Setelah itu, perutnya yang kenyang dan udara yang sejuk membuatnya mengantuk. Kiki pun tertidur pulas di bawah pohon. Di sisi lain, Koko terus berjalan tanpa henti. Ia memang lambat, tapi ia tidak pernah berhenti. Ia melewati bukit terjal dengan sabar, menapakkan kakinya dengan hati-hati. Saat tiba di sungai, ia berenang dengan tenang menyeberanginya. Langkahnya konsisten dan penuh tekad. Setelah beberapa waktu, Koko melewati pohon rindang tempat Kiki tertidur. Koko melihat Kiki yang sedang mendengkur dengan nyenyak. Koko bisa saja melewatinya begitu saja dan memenangkan perlombaan. Tapi Koko adalah makhluk yang baik hati. Ia berpikir, Kiki pasti kelelahan. Tidak adil jika aku membiarkannya tertidur dan ketinggalan. Dengan perlahan, Koko mendekati Kiki dan menepuk-nepuk pipinya dengan lembut. Kiki, bangun. Kiki, panggil Koko. Kiki menggeliat dan membuka matanya. Ia sangat kaget melihat Koko sudah ada di depannya. Koko, bagaimana kamu bisa sampai di sini? Tanyanya bingung. Koko tersenyum. Aku terus berjalan, Kiki. Kamu tertidur sangat pulas. Aku khawatir kamu akan ketinggalan lomba. Kiki terdiam. Ia merasa malu. Ia sombong dan meremehkan Koko. Tapi Koko justru membangunkannya. Hatinya tersentuh oleh kebaikan kura-kura itu. Terima kasih, Koko. Karena itu hari ini ada dua pemenang. Raja Singa kemudian memberikan mahkota bunga yang indah kepada Koko sebagai penghargaan atas ketekunan dan kebaikan hatinya. Lalu, ia memberikan mahkota bunga yang sama indahnya kepada Kiki sebagai penghargaan atas perubahan hatinya dan karena telah belajar arti persahabatan yang sejati, Kiki dan Koko menerima mahkota itu dengan gembira. Sejak hari itu, Kiki tidak pernah lagi sombong. Ia menjadi kelinci yang rendah hati dan menjadi sahabat terbaik Koko. Mereka sering menghabiskan waktu bersama, membuktikan bahwa perbedaan bukanlah halangan untuk persahabatan. Dan semua penghuni hutan belajar bahwa kesabaran dan kebaikan hati adalah kekuatan yang sesungguhnya. Nah, teman-teman, itulah cerita tentang kura-kura dan kelinci yang baik hati. Semoga kalian suka ya ceritanya. Jangan lupa untuk terus menonton dongeng-dongeng seru lainnya di channel ini. Tekan tombol suka kalau kalian suka ceritanya dan subscribe supaya tidak ketinggalan video baru. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Dadah.